karena orang tua saya termasuk sesepuh di daerah itu dan juga tokoh agama Katolik yang ada di sana. Serta saya juga dulu termasuk pemuda Katolik, membuat surat pernyataan melepaskan saya untuk masuk Islam. Saya tidak bisa membaca alif ba ta, saya tidak bisa sama sekali, Ustaz. Jadi saya malu. Setiap ada pengajian, giliran saya suruh baca, saya diam aja, saya bilang lanjut. Itu tekad saya mau mendirikan pengajian. Mendirikan TPQ ini sangat sedih, Ustaz. Tapi yang saya kesalkan ini, Ustaz, ibu saya, bapak saya sakit itu kan dengan saya. Tapi saya belum bisa untuk membawa mereka itu masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat wakaf. Sekarang saya masih berada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan masih melakukan kegiatan safari dakwah bersama Badan Wakaf Al-Quran atau BWA ya. Alhamdulillah juga perlu diketahui bahwa BWA sudah berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala mendistribusikan sebanyak 100.000 Al-Quran untuk Kalimantan Barat. Dan Al-Quran yang Anda wakafkan ke BWA atau Anda amanahkan ke kami itu sudah berhasil kita distribusikan ke beberapa lokasi, diantaranya ke Kabupaten Sintang, kemudian ke Kabupaten Melawi, Sanggau, kemudian ke Sepauk, dan ke daerah-daerah lainnya termasuk di Pontianak. Dan sekarang saya sedang berada di tempat TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran, milik atau asuhannya daripada Ibu Emi, dan kebetulan Ibu Emi ini adalah seorang mualaf juga. Alhamdulillah beliau juga kemarin mendapatkan bantuan Al-Quran dari Anda semuanya untuk digunakan mengaji di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata apa yang Anda wakafkan itu tidak sia-sia dan berhasil dimanfaatkan dan menjadi pahala. Masya Allah. Dan sekarang kita langsung kita sapa saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Emi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, malam-malam mengganggu ya. Ya, karena kebiasaan kami untuk memproduksi konten itu memang sangat kami giatkan. Karena cuman satu tujuan kami, yaitu untuk dakwah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti Ibu ceritakan tentang perjalanan spiritual Ibu menjadi seorang Muslim gitu, itu bisa menjadi asbab hidayah saudara-saudara kita yang memang belum bisa atau belum mau memeluk agama Islam ini. Boleh Bu diceritakan bagaimana perjalanannya waktu itu? Dari awal Ustaz? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Nurdiati. Saya lahir di Sleman dan merantau ke Kalimantan Barat di daerah Sangoledo. Di Sangoledo waktu itu ayah sama ibu saya mengajak saya di sini baru TK. Jadi saya dari TK sampai SMA itu memeluk agama Katolik. Tapi kalau di sana itu SD itu SMP tidak ada pelajaran agama Katolik waktu tahun dulu kan. Jadi agama Islam. Waktu masih kecil-kecil kita belum tahu, juga kita ikut-ikutan seperti itu. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan tambahnya usia, tetap kami diajak sembahyang di gereja, karena orang tua saya termasuk
eh, sesepuh di daerah itu dan juga tokoh agama Katolik yang ada di sana. Serta saya juga dulu termasuk pemuda Katolik gitu ya, pemudinya ya. Nah, di situ dulu kalau sembahyang tuh jauh, jaraknya jauh gitu kan. Waktu itu saya masih ingat sekali waktu saya SMP itu ada perayaan Natal, tapi saya ini bisa ngajak kawan-kawan itu, saya ajak drama main Natal untuk memperingati hari raya kelahiran Yesus. Natal, Natal ya? kan kelahiran, seperti itu. Dengan berjalannya waktu, mereka tuh kalau melihat kami dan keluarga kami ini kayaknya termasuk keluarga yang patuh dengan agama gitu kan. Dengan seiringnya waktu kami SMA pindah di Pontianak, merantau. Pas kebetulan yang saya ikutin ini orang Katolik juga dari Sekadau. Sekarang udah almarhum, tapi istrinya masih ada. Di situ saya SMA itu dibaptis. Dibaptis di Kota Baru. Di Kota Baru karena dulu kami ngontrak di Gang Teluk Pak Kedai. Seperti itu. Setelah udah dibaptis, nggak lama SMA itu terus selesai sekolah, saya kerja. Karena kami adik-beradik ini kan sangat ramai kan Ustaz. Saya kerja. Setelah saya kerja, saya di pabrik ketemu dengan suami. Dengan suami saya. Waktu itu kami tidak lama kalau dulu saya belum mengenal ta'aruf ya Ustaz ya, pacaran lah ya, seperti itu. Disitulah untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ini yang sangat berat yang kami alami. Karena walaupun gimana kan saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya dalam keadaan Katolik, terus saya mau melepaskan atau meninggalkan agama yang selama ini sudah kami anut, yang saya dari kecil dididik, terus orang tua saya juga sebagai tokoh agama di situ. Ketika kami mau izin ini Ustaz, mau minta izin untuk melaksanakan akad nikah ini Ustaz, itu yang menjadikan beban bagi saya. Bagaimana saya harus ngomong dengan orang tua? Sebenarnya saya tidak tega waktu itu melukai hati orang tua saya yang sudah membesarkan saya, sehingga saya bisa meninggalkan seperti itu. Tapi ini semua karena Allah ya itu. Karena Allah. Tidak lama kemudian suami saya ini ngajak saya pulang untuk memberitahu niat yang bagus, tapi Ustadz ya minta saya kalau dulu tunangan lah istilahnya gitu kepada kedua orang tua saya, tapi dengan hati saya yang takut, terutama takut dengan orang tua Ustadz, takut, terus terang takut untuk meminta izin, meminta doa restu. Jadi suami saya dan saya pulang memberanikan diri untuk minta izin. Pertama orang tua saya Ustaz tidak mau ketemu. Tidak mau ketemu, tapi kalau ibu saya masih ada toleransi sedikit gitulah, mungkin karena seorang ibu mau melepaskan anaknya walaupun gimana kan tetap darah dagingnya ya Ustaz. Jadi suami saya memberanikan diri dan saya pun minta izin. Terus ayah saya dengan terpaksa juga kayaknya kalau saya lihat itu membuat surat pernyataan melepaskan saya untuk masuk Islam.
Jadi kami di sini ngurus untuk pernikahan itu tadi, suratnya harus mutasi ke Jogja karena saya diberitahu waktu masuk Islam itu kamu harus mencari saudara ayahmu yang beragama Islam. Jadi kami berdua ini tadi minta surat rekomendasi dari sini pergi ke Jogja untuk melaksanakan nikah gitu ya, nikah. Di sana alhamdulillah dibantu dengan almarhum bapak mertua untuk mengurus surat-suratnya tadi, dan saya diwakili oleh om saya. Om saya kan muslim karena kami keluarga yang campur. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Islam, seperti itu. Tetapi ketika akad nikah, karena saya tidak didampingi orang tua, Ustaz, rasanya dada saya ini sesak, rasa mau pecah. Karena seorang ibu, seorang ayah yang membesarkan saya tidak hadir, seperti itu. Tapi saya sadar lagi, mungkin kalau hadir pun orang tua saya pasti terluka hatinya kan. Jadi saya ditenangkan oleh saudara-saudara yang ada di sana, dan kami juga bisa melaksanakan akad nikah waktu itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah kami melaksanakan akad nikah di sana dengan wali, om, adik dari bapak. Iya, Insya Allah. Tapi ketika sudah selesai resepsi acara nikah, pulang kami ke Pontianak. Waktu itu orang tua saya belum bisa menerima kayaknya, belum bisa menerima. Jadi lama kami tidak pulang. Terus ayah saya, ibu saya bilang, pulanglah. Alasannya apa? Orang tua sakit. Pertama dulu tuh saya malu Ustaz, saya malu, kenapa saya bisa gini gitu. Nah, tapi lama kayaknya Allah itu memberikan saya kekuatan, lama-lama setelah saya mempunyai anak, orang tua saya tuh mau datang ke Pontianak, dan saya tunjukkan kalau dengan orang tua tuh Ustaz, walaupun saya sudah muslim, tapi saya tetap berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Mungkin saya belum bisa membahagiakan Ustaz ya, memang belum bisa membahagiakan, tapi setidaknya saya bisa menyenangkan, bisa apa yang orang tua saya inginkan, kalau saya mampu, saya ikutin, saya turutin seperti itu Ustaz. Tapi ujian itu tidak sampai di situ Ustaz. Setelah berjalannya waktu, kami kerja. Waktu itu belum ada saya pikiran mau belajar yang kayak sekarang ini Ustaz ya. Belum. Ibarat sholat itu dulu hanya dijadikan apa ya, kayak daripada tidak gitu, seperti itu. Pokoknya hanya ngerjakan seperti itu. Lama demi waktu, berjalannya waktu, alhamdulillah dengan izin Allah saya bekerja itu sambil mengajak ibu-ibu untuk mendirikan pengajian. Dulu karena saya sering main voli ya, saya suka main voli. Sore-sore saya masih ingat sekali, anak saya yang perempuan itu baru sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Saya ajak keliling di kampung ini Ustaz untuk ikut pengajian. Karena apa? Saya ingin mendirikan pengajian. Saya tidak bisa membaca alif ba ta, saya tidak bisa sama sekali Ustaz. Jadi saya malu
setiap ada pengajian, giliran saya suruh baca, saya diam aja, saya bilang lanjut. Itu tekad saya mau mendirikan pengajian. Dan saya pun waktu itu sebenarnya mental saya juga down. Apa yang dijadikan dasar tidak bisa mengaji tapi mau mendirikan pengajian? Jadi sempat lemah gitu ya Ustadz ya, tapi saya tetap semangat karena saya niatnya pengen belajar, saya pengen bisa seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu lagi, biasa kalau ada kegiatan-kegiatan Ustadz, itu kan pasti di antara jamaah itu kan ada yang pro, ada yang kontra seperti itu kan. Itu terdengar lagi apa yang ia bisakan untuk bisa menjadi pengajian ini lebih maju seperti itu Ustaz. Itu saya udah drop lagi, ngedown lagi. Sedangkan saya itu nggak bisa membaca alif bata, itu nggak bisa dulu tuh. Saya izin sama suami, saya mau ngaji, ya kan? Jadi saya ambil guru ngaji. Walaupun sekarang saya belum bisa membaca itu dengan benar dengan huruf yang sebenarnya itu belum bisa Ustaz. Belum bisa, tapi saya masih berusaha. Jadi saya mau ngaji, saya izin dengan suami saya, ambil guru ke rumah. Waktu itu ada salah satu huruf yang saya memang tidak bisa nyebut, tapi sebenarnya bukan salah satu huruf, banyak huruf Ustaz. Jadi kata suami saya, semakin kamu berhenti, semakin kamu tidak belajar, kapan mau bisa seperti itu. Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, waktu itu saya belum berhijab, Ustaz, belum itu. Masih rambutnya set, pakai celana pendek, karena saya kan sering main volley kan. Nah, ada hikmahnya dari pekerjaan saya di PHK, saya mulai berhijab, belajar. Tapi di situ tantangan besar untuk saya, Ustaz. Saya mulai berhijab itu dibilangnya Bu Haji lah, Ustazah lah. Jadi hati saya nih gimana ya Ustaz? Maksud saya kalian kan udah Muslim, saya ini baru mau belajar, janganlah dikata. Maksud saya seperti itu kan Ustaz. Tapi ini namakan manusia kan dia juga berhak ngomong ya Ustaz ya. Saya juga berhak mendengar. Tapi udah, itu tantangan bagi saya. Nah, tantangan bagi saya gitu juga memakai niqab nih Ustaz, bukan dulu saya pakai, enggak, karena COVID. Kemarin kan ada COVID itu. Saya kan dulu suka pakai masker. Tapi karena dulu pernah saya kena COVID. Jadi kemana-mana kan harus pakai masker, tapi tidak tahan Ustaz ya, tidak tahan. Jadi saya coba pakai ini, kalau ini kan enak. Nah, ini pun masih dikata lagi. Masih dikata lagi. Bahkan yang kata bukan orang lain, saudara muslim kita juga. Tapi tidak apa-apa. Masih mungkin itu tantangan untuk saya, biar saya lebih kuat lagi. Setelah berjalan lagi waktu demi waktu, saya pengen rumah saya ini, saya berdoa semoga rumah saya ini menjadi rumah yang berkah. Saya izin dengan suami saya kan dulu jualan Ustaz, udah di PHK jualan. Saya izin dengan suami saya minta izin Mas, pick-up-nya dijual, tempat ini untuk pengajian, saya ikhlas, saya ridho, dikasih uang seberapapun insya Allah cukup. Insya Allah cukup, saya bilang gitu kan. Padahal saya tidak tahu Ustaz, zaman sekarang harganya mahal-mahal seperti ini kan. Tapi insya Allah saya yakin Allah mencukupkan, seperti itu aja ya kan. Nah, kami di sini mengadakan bimbingan mu'alaf. Dulu mu'alafnya tuh banyak Ustaz, banyak di sini. Apalagi di Parit-Baru ini hampir berapa, ada 50-an kali kalau mau dihitungkan. Hanya mereka ada yang belum menyadari kalau mencari ilmu itu penting, ya kan? Dia tuh taunya kalau mu'alaf belajar itu kayaknya ada iming-imingnya seperti itu.
ada iming-imingnya seperti itu. Dulu pertamanya tuh Ustadz, kami belajar bukan di satu tempat seperti ini. Dulu pertama saya mengenal katanya ada perkumpulan mu'alaf tuh di PT. Jadi kalau di PT itu dulu kami pergi belajar tuh diangkut pakai pickup. Diangkut pakai pickup. Pick up ya, mobil pick up ya. Pickup mobil pickup tuh yang tuh biasa angkut barang. Pergi ke sana kemari, ke sana kemari. Pernah waktu itu di tol karena pickupnya udah tua, jadi mogok. Mogok. Jadi misalnya minggu ini di sini, minggu ini di sana, minggu sini. Nah seperti itu. Terus lama kenal dengan pengurus mu'alaf provinsi. Jadi kami bergabung. Tapi setelah bergabung itu entah berapa bulan tuh, enggak lama ya Ustadz. Karena saya mikir ibu-ibu di sini mu'alaf kan tidak bisa pergi jauh karena pertama tidak ada yang tidak punya kendaraan, yang kedua punya kendaraan tapi dia tidak bisa menaiki. Maka saya ingin ngajak ibu-ibu itu rumah saya jadikan tempat bimbingan mu'alaf. Dan dulu belum ada gurunya. Pertama saya menghubungi dengan ketua mu'alaf dulu itu Pak Ibas. Pak Ibas mencarikan guru di Munjalan. Alhamdulillah dari Munjalan dulu banyak ustadz yang ngajar di sini, tapi yang bertahan itu sekarang tinggal 5-6. Itu mu'alaf itu? Enggak, yang ngajar Islam. Dari Munjalan itu kan. Kalau dulu pertamanya sini dibuka tuh hampir sekitar 60-50 ibu-ibu yang belajar tuh. Lama itu berkurang. Berkurang tuh saya enggak tahu karena mungkin Allah milih hanya orang ini yang bisa ataupun karena dia belajar ada niat lain, kan kita enggak tahu juga ya Ustadz ya. Jadi biasanya kalau dulu belajar itu karena belajar kan semuanya dari Iqra Ustadz. Jadi belajar di Munjalan itu kalau belajar fikih waktu itu sama nggak tahu Ustadz Munjalan, mungkin Ustadz Lukman kali ya koordinatornya. Kami diangkut pakai pickup, pakai mobil, ada mobil ambulan, ada mobil itu. Dari ibu-ibu sini setiap malam Kamis dibawa ke Munjalan belajar, nanti pulang ke sini dibalikkan lagi. Masya Allah. Seperti itu. Tapi waktu itu terus COVID itu berhenti ya. Berhenti. Masya Allah. Lama dari bimbingan mu'alaf ini kami punya niat lagi sama suami. Kalau dulu kan kami setor infak itu kan ke Munjalan ya, ke Munjalan. Terus saya bilang sama suami, gimana kalau infak ini kita kelola sendiri, kan tidak banyak kan Ustadz kan, ada paling berapa ratus gitu jangan. Di sini kan ada anak-anak yatim ini kan sama duafa kan banyak. Kalau dari Munjalan kan tidak mungkin dia mau nganter itu kan. Saya bilang sama suami dengan niat Bismillah, mudah-mudahan Allah ngasihkan rezeki. Jadi ada anak-anak yatim itu ada sekitar 12 orang. Setiap bulannya ibaratnya walaupun uang jajan sedikit pun tetap kami berikan, kami senangkan hatinya seperti itu. Di situ pun cemoan orang tuh sampai enggak memberi respon yang baik Ustadz, malah macam iya kalau orang sini bilang tuh belum nggak ini udah nak dirikan itu seperti itu kan Ustadz kan. Sampai dulu tuh sebelum ada TPQ bimbingan mu'alaf ini Ustadz, ada orang yang curiga itu belajar kok Ustadznya masih muda-muda, apa yang dipelajari seperti itu kan Ustadz. Jadi dia tuh nggak tahu apa sebenarnya yang kita pelajari di sini. Padahal di sini bukan hanya mu'alaf yang belajar, banyak orang Islam juga yang belajar. Seiring dengan waktu, udah belajar itu kami ingin mengadakan kegiatan untuk anak-anak yaitu TPA. Jadi anak-anak pertamanya TPA itu asal mulanya kan hanya untuk anak yatim sama duafa.
Tapi mereka ada yang pingin belajar seperti itu. Ya udah, enggak apa-apa. Kata suami saya kan jangan hanya dikasih materi uang aja, materi aja, harus dikasih pendidikan juga. Jadi biar nanti ada bekalnya seperti itu kan. Oke lah, jadi kami berusaha untuk membimbing mereka, walaupun hanya satu ayat yang bisa, satu urut yang bisa saya sampaikan, tetap kami sampaikan seperti itu kan. Terus di samping itu mendirikan TPQ ini sangat sedih Ustadz. Sedihnya seperti ini. Dulu kami mendirikan TPQ ini kan niatnya untuk anak yatim dan duafa. Tapi kami juga mikir banyak anak-anak di sini yang ingin belajar. Setelah ini rumah ini tidak muat Ustadz, waktu itu kan COVID, jadi anak-anak tidak sekolah kan. Kami pindahkanlah, kami di surau. Ternyata apa Ustadz? Di surau kami dengar omongan yang tidak enak. Katanya anak-anak ini sering merusakkan mie, sering membawa kotoran masuk ke surau. Pokoknya banyak tantangan lah Ustadz ya. Banyak bikin sampah, bikin apa. Jadi bagi saya itu semua itu merupakan tantangan yang harus saya hadapi. Mungkin sampai sekarang Ustadz ya. Sampai sekarang nih Ustadz, kalau kami ngadakan kegiatan belajar mengajar itu, kalau mungkin Ustadz tahu ya, anak-anak ini kan parkir sepeda itu Ustadz, kesana kemari. Sering di antara teman-teman saya itu ditegur. Ditegur. Jadi disangkanya TPK di sini nih bayar kali ya Ustadz, padahal ini gratis. Jadi waktu ada pertemuan di surau, dibahas tuh, saya ditegur, TPA Bu Emi ini gini, gitulah. Jadi saya bilang seperti ini. Saya niat mendirikan TPA ini, saya bilang untuk mendidik. Biar anak-anak enggak seperti saya yang enggak bisa ngapa-ngapa, saya bilang gitu kan. Enggak bisa ngapa-ngapa. Sampai saya bilang, kami mengajar ini bukan kami ini dibayar, saya bilang. Kami ini ikhlas lillahi ta'ala. Hanya kami ingin memberantas biar anak-anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan saya menjadi anak yang soleh-soleha. Kalau dipikir Ustadz, cobaan saya ini sangat berat. Seperti ini, orang mengatakan macam iya mu'alam nak dirikan TPA, nak dirikan pengajian. Itu bagi saya terpukul, sakit sebenarnya Ustadz ya. Saya bilang kan, saya dirikan TPA ini demi Allah lillahi ta'ala tidak dibayar. Kalau saya memikirkan diri saya sendiri, pikirkan anak-anak sendiri, lebih baik saya tidur. Saya bilang, bukan ada imbalan siang-siang ngapain saya harus berteriak-teriak, saya harus bangun, enggak beristirahat, itu kan waktunya istirahat. Jadi orang-orang tuh selalu mencemooh saya Ustaz, yang mungkin tidak pantas kalau saya itu mau memajukan ataupun mendidik anak-anak ini akan yang lebih baik lagi, ataupun mengajak ibu-ibu tua yang lebih baik. Tujuan saya itu padahal saya mendirikan bimbingan untuk mualaf agar mereka tuh bisa sama-sama dari nol belajar, tidak ketinggalan seperti muslim-muslim yang lain, seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi sampai saya juga bilang sama suami, biarlah kita seadanya, yang penting hidup kita tenang, anak-anak di sini bisa belajar. Orang membenci kiri kanan itu udah biasa Ustaz. Mungkin kalau saya tidak kuat, suami saya tidak menguatkan, ya mungkin udah bubar seperti itu. Artinya perjuangan Ibu Emi itu luar biasa ya. Jadi yang memang Kristen Katolik ya, Katolik gitu kan. Terus sampai sekarang ini ketika masuk Islam, ketika Ibu Emi punya niat baik gitu kan,
tetapi orang masih memandangnya itu negatif gitu kan. Iya seperti itu. Artinya ini biasa terjadi sebenarnya ya di dalam dakwah itu seperti ya. Bahkan kalau anak-anak saya ini kan pengen membahagiakan anak-anak Ustadz, enggak seberapa. Maksud saya bilang enggak seberapa itu karena kan enggak mewah. Ya. Tapi masih ada orang yang bertanya, mereka enggak berani nanya dengan saya Ustadz, nanya dengan kawan saya, dapat duit dari mana dia bisa ngasih makan setiap seminggu sekali ke anak-anak. Saya bilang karena Allah tuh maha kaya, ada aja nanti saya bilang. Biar ibaratnya kalau saya sakit biarlah orang tidak tahu, tapi kalau saya senang bisa berbagi, saya bilang seperti Masya itu. Allah. Jadi tantangannya tuh besar Ustaz. Betul. Di sini ini sebenarnya bukan orang mu'alaf yang memusuhinya seperti Malah itu. Ini ya orang Muslim itu sendiri ya. Belajar di surau dikata. Jadi katanya merusak, mic-nya rusak, itunya rusak, sampai surau itu mau dikunci. Ya Allah. Iya, videonya masih saya simpan Ustadz. Allah. Orang itu ngomong itu, jadi suami saya itu kan orangnya kan nggak bisa itu, mau emosi gitu kan, saya bilang sabar, saya bilang nggak usah. Karena nggak terima di sini kan ada TPA juga sore. Tujuan saya siang itu yang nggak bisa sore biarlah siang gitu kan. Toh kita pun di sini kan yang TPA kan nggak bayar. Jadi anak-anak yang dari sekitar Gang Cempaka Putih ini kan TPA-nya di sini Ustadz. Dan untuk yang anak yatim itu memang kami prioritaskan anak yang belajar. Saya tidak mau hanya ngasih cuma-cuma tapi dia tidak mau belajar seperti itu. Jadi nanti setidaknya dia kan ada dasarnya seperti itu. Dan kami pun TPA ini dibantu dari Ismu Yaya, santri Ismu Yaya. Kalau kami sendiri tidak mampu Ustaz karena saya juga tidak punya ilmu, ya kan? Saya tidak punya ilmu, terus kemampuan saya sangat terbatas dan mungkin untuk mengatasi anak yang segitu banyak, pastinya saya tidak bisa sendiri seperti itu. Artinya udah Ibu apa yang Ibu lakukan sekarang ini kan sudah terbukti lah ya. Artinya tadi juga saya melihat banyak anak-anak di sini kan yang memang ngaji. Tadi kan sebagian udah pada pulang ya tadi sebenarnya. Tadi saya lihat juga kan ya itu juga sebenarnya udah lumayan gitu kan. Dan ada tumpukan lekar di belakang Ibu itu kan itu membuktikan bahwa berapa jumlah yang ngaji di sini dari anak-anak gitu kan. Nah, terlepas dari situ Bu, coba kita mundur ke belakang sedikit. Saya pengen tahu, tadi kan Ibu kan katakan orang tua Ibu kan dulu, tapi masih ada ya orang tua ya? Udah almarhum dua-dua. Oh, udah almarhum. Tapi waktu masih Ibu masih Katolik itu, apa cuman dia aktivis gereja saja? Kan Ibu kan tadi kan pemudi gereja ya? Iya. Pemudi gereja, apa sebagai jabatannya apa di gereja gitu? Karena kan taat betul ya tadi kata. Kalau di Katolik itu kan ada ketua kring, ada ketua umat seperti itu. Jadi kalau waktu itu tuh Ustadz, bapak saya itu kalau Natalan, saya misalnya pulang, kan belum tahu kalau rupanya kalau sekarang ini Natal kan kita tidak boleh pulang tanggal 25 ya. Sebelumnya atau itu, saya tidak berani keluar Ustadz. Saya hanya di dalam. Pertama, saya memang menghargai orang tua saya kan. Saya tidak mau orang tua saya terluka hatinya seperti itu kan. Tapi alhamdulillah, walaupun saya masuk mu'alaf itu Ustadz, tapi ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Dari orang tua tuh memang ada tidak setuju, tapi tidak terlalu yang sampai gimana bertahun-tahun atau gitu. Saya rasakan itu waktu itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun seperti itu Ustaz ya. Tapi saya sebagai anak tetap saya tunjukkan yang terbaik. Saya tunjukkan yang terbaik dengan orang tua saya. Hanya waktu ketemu kawan ini Ustaz, saya pakai kerudung, dia nih kayaknya
responnya lain. Kenapa kamu pakai kerudung? Kata dia. Ngapa kamu masuk Islam? Jadi saya ini tidak mau berdebat kan Ustadz kan? Saya bilang tidak apa-apa. Saya bilang mungkin ini jalan saya, hanya seperti itu aja. Masya Gitu. Allah. Berarti kalau dari penolakan dari keluarga, dari orang tua itu waktu ibu mau masuk Islam itu ada nggak? Ada. Gimana tuh Bu? Itu kondisinya Bu? Respon bapak saya nih enggak kayak orang yang gimana gitu enggak Ustaz ya. Hanya saya tuh didiamkan gitu, tapi saya kan punya perasaan kan, punya perasaan seperti itu. Makanya waktu kami nikah, sebenarnya kalau kamu mau wali hakim bisa kan disanggo. Hanya saya enggak mau melukai hati seorang ayah dan ibu. Jadi kami lebih baik kami pergi gitu. Oh gitu. Berarti memang waktu itu penolakan ada, tapi nggak sempat. Kalau kayak mualaf-mualafnya kayak diusir itu enggak kan ya? Enggak ya. Enggak. Tapi ibu yang memilih pergi. Gitu ya? Karena saya lebih baik saya mengalah, tapi untuk menang, untuk damai seperti itu. Kalau memang saya mau ngeladenkan tuh Ustaz, mungkin apa ya? Tidak akan ada habisnya, tidak ada akan perdamaian. Sedangkan kakak saya sendiri, kakak ipar, dulu abang saya tuh bilang tuh ada Bu Haji datang gitu. Tapi gimana ya Ustaz, saya tanggapi dengan santai aja. Semoga Allah dengar nanti ijabah gitu aja. Jadi waktu 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, ini kan Natal. Jadi saya kan tidak mengucapkan selamat Natal. Saya hanya berkunjung gitu kan. Tapi saya bilang maaf lahir batin aja gitu kan. Tapi saya kan tidak itu. Jadi situ terlintas. Tapi waktu itu saya juga mau emosi, Ustaz. Mau emosi, terus saya istighfar. Nyindirnya tuh kok sekarang nggak mau mengucapkan selamat Natal gitu kan, seperti itu. Terus saya diam aja waktu itu, tak lama di situ. Terus saya ngajak pulang sama suami. Tapi yang saya kesalkan ini Ustaz, ibu saya, bapak saya sakit itu kan dengan saya. Tapi saya belum bisa untuk membawa mereka itu masuk Islam. Nah, itu yang mungkin saya sampai sekarang, sedangkan harapan saya dulu kedua orang tua saya itu kok bisa masuk Muslim gitu kan. Bapak saya tuh udah bisa istighfar bisa loh Ustaz. Terus baca Al-Fatihah bisa, hanya dia belum sempat membaca 2 kalimat syahadat. Karena waktu mau meninggalnya benar-benar tuh kami dengan abang itu ada salah paham. Saya kan bilang gini, kalau memang tidak boleh dimasukkan Islam, ketika nanti bapak itu tidak ada, saya bilang dibawa ke sana karena saya tidak tahu tata caranya seperti itu kan. Itu jadi perdebatan hebat itu sampai ada selisih paham, ada berapa bulan seperti itu. Hanya karena sifat saya nih Ustaz, saya ini orangnya selalu mengalah. Bukan berarti saya takut sebenarnya, enggak Ustaz. Hanya saya ingin kedamaian seperti itu. Terus selang berapa lama, sekitar 3 tahun, ibu saya sakit. Sebelum dia meninggal itu Ustaz, saya ajak bersyahadat. Saya tanya, Mama maukah baca 2 kalimat syahadat? Siapa tahu dengan wasilah ini nanti Mama bisa sembuh. Mau, katanya gitu kan. Jadi, tapi tidak tembus, namanya udah sepuh ya. Sepuh. Hanya ketika beliau udah wafat itu, tidak mungkin saya mau bilangkan dengan abang saya. Abang saya ini kan keras. Jadi gimana ya? Mau dimakamkan secara Muslim pasti dia pun tak mau, tak boleh kan? Seperti itu. Tapi almarhum mama saya nih, masya Allah, selalu dia mengingatkan kita tuh tentang keagamaan, misalnya sholat atau puasa. Waktu itu beliau meninggalkan dalam keadaan puasa, Ustaz. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Hanya saya itulah kesalnya. Belum bisa membawa orang tua saya itu masuk ke Muslim seperti itu Ustaz. Tapi insya Allah nanti di akhirat kelak ya, karena kan
anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti di akhirat kelak bisa mendapat syafaat itu ya Bu ya, untuk kedua orang tua Ibu. Biar bisa bareng-bareng di surga gitu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu kan sekarang sudah muslim ya, muslim. Nah berarti kan dari kecil sampai nikah itu kan Katolik ya. Nah itu Ibu kan juga jadi pemudi atau pemuda gereja, aktivis gereja ya, remaja gereja ya. Kalau di kita kan remaja masjid gitu, kan remaja gereja. Mudika kalau Oh mudika ya. Berarti Bu istilahnya itu mudika ya? Pemuda Katolik gitu kan. Oh iya pemuda-pemudi Katolik gitu kan mungkin ya. Nah itu kalau boleh tahu yang membuat Ibu yakin terhadap Islam dibanding dari Katolik. Karena kan gini, kalau di Katolik itu biasa kan dibanding Protestan itu kan lebih taat Katolik ya Bu ya. Dan tata cara ibadahnya juga kan lebih apa ya? Lebih khusyuk Katolik kalau menurut saya gitu kan daripada Protestan. Nah, yang bikin Ibu merasa kayaknya ajaran yang benar tuh Islam deh. Soalnya kan selama ini saya mempelajari Katolik tuh apa gitu yang bikin Ibu tuh nggak puas, nggak menemukan sesuatu yang memang menjadi gorizah atau naluri mensucikan sesuatunya itu Bu. Gini, kalau di dalam Islam itu kalau saya pahami itu Ustadz, semua hal-hal yang kita kerjakan dari mata kita buka sampai mata kita tidur lagi itu ada aturannya. Ada doa-doanya seperti itu. Terus kalau di dalam Islam ini pertama cara kita berpakaian. Yang kedua cara kita bergaul. Kalau kita di dalam Muslim kan kita dengan laki-laki aja, kalau enggak itu kan kita enggak berani kan. Yang ketiganya itu yang merasa benar saya alami itu Ustadz, ketika saya tidak punya apa-apa. Kalau saya tidak punya apa-apa tuh Ustadz, saya bisa puasa kalau di dalam Muslim, ya kan? Yang penting saya niat. Tapi kalau di dalam Kristen atau Katolik, walaupun dia tidak punya apa-apa, kalau memang dia masih bisa itu masih bisa makan, ya kan? Seperti itu. Terus kalau di dalam Islam ini kayaknya ada waktu yang memang benar-benar untuk kita nih lebih dekat dengan Allah. Ketika kita tengah malam bangun. Ketika malam bangun. Memang semuanya ini Ustaz, saya mendapatkannya itu penuh dengan tantangan. Masya Allah, iya tadi yang tadi Ibu ceritakan tadi itu ya, tantangan-tantangan itu ya. Iya, penuh dengan tantangan. Dan semua tantangan itu Ustaz, kayaknya bisa untuk menjadikan saya itu semakin kuat. Masya Allah. Belum lagi, baru saya mau istilahnya senang-senang, kami dapat musibah Ustaz. Musibahnya seperti ini Ustaz. Dulu saya punya rezeki yang lebih, tetapi Allah mungkin tidak berkehendak ya. Ketika saya ingin perlu, anak saya sakit, uang yang dipinjam tadi tidak bisa kembali sampai sekarang, Ustaz. Iya. Rasanya waktu itu kalau mungkin Allah tidak selalu bersama saya, bisa saya bunuh diri, Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Saya, niat saya dulu itu, saya kan hanya ingin menolong, tapi mungkin Allah tidak ridho kali ya Ustaz. Jadi itu semuanya tidak terlaksana. Ya. Ya menurut saya uang segitu tuh besar Ustaz. Iya.
memang benar-benar down, memang benar-benar dari nol lagi. Ya, berarti kan di dalam Islam itu memang betul-betul ibu menemukan sebuah kenyamanan ya. Tadi kan bisa bisa seperti dekat dengan Tuhan gitu kan, dengan Allah. Apakah waktu itu ibu kan ibu kan lama nih di Katolik juga kan, bisa dibilang tuh lebih lama di Katolik daripada di Islam ya, kalau sampai saat ini, atau mungkin kebalikan gitu kan? Tapi kan kalau dulu kan berarti Katolik sekitar saya nikah kan umur 23. Sekarang kan udah mau 5. Sekarang udah 50, berarti udah lama sekarang lah. Udah lama sekarang ya. 5. Artinya kan yang di Katolik juga kan tidak sebentar, setahun 2 tahun gitu kan, masih kan lama juga. Pastikan ada Bu yang bikin ibu itu merasa tergerak hatinya, ada apa sih? Ya mungkin kalau bahasa kasarnya gini, ya mungkin ada kejanggalan di dalam agama tersebut mungkin ya. Sehingga ibu dengan mudah itu, udah deh, aku mau Islam aja, karena di Katolik itu misalkan kalau yang mualaf lain itu kan mungkin konsep ketuhanannya seperti itu, atau mungkin tata cara ibadahnya. Nah di Katolik itu kan ibu kan udah cukup lama juga kan. Nah itu apa tuh yang bikin ibu tuh seketika itu, wah ternyata Katolik tuh begini. Nah yang benar tuh ternyata Islam. Nah itu tuh yang di Katolik tuh apa tuh? Yang pertama itu karena mungkin jodoh, Ustaz ya. Jodoh ya? Mungkin karena saya diberikan jodoh orang Muslim gitu kali ya. Ya. Karena tadi cintanya gitu ya kan. Jadi apapun yang dia itu kan tuh apa ya, kita ikut gitu kan. Dulu ibu tuh waktu Katolik, ibu ada kawan tuh sama-sama Katolik. Ya bahkan mereka kerjanya mungkin dikatakan mapan, seperti itu kan. Tapi karena mungkin tidak jodoh, Allah sayang dengan saya, Allah pertemukan saya dengan orang yang Muslim, ya kan? Jadi ngikut. Terus hanya ini Ustadz, waktu saya mau belajar untuk mengerjakan kayak sholat, kayak ngaji, ini yang tantangan terberat saya untuk ngaji itu. Karena ngaji itu kan apa ya, ibaratnya kita dari nol, dari nol kan, udah tua. Belajar ngajinya itu mungkin anak saya udah besar, baru saya mulai tergerak benar-benar seperti itu. Terus sholat, karena kan suami kan kerja Ustadz. Jadi kalau dulu saya sholat itu kayak gambar kartun tuh, saya tempel, itu saya ikut itu. Seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Terus kepingin belajar, benar baca tuh Ustadz, saking kepinginnya tuh, gimana caranya supaya bisa baca kayak kawannya gini, ini kan, seperti kawannya gitu. Nanti ibu cari tulisan tuh yang Latin, seperti itu. Nah, berarti kan waktu itu kan terkait dengan ini ya Bu ya, belajar agama Islam itu tadi itu ya. Ibu kan seorang mu'alaf, Ibu udah bisa baca Quran belum? Sudah? Alhamdulillah. Sudah ya? Tapi kan waktu itu kan belajarnya kan memang kan keras sekali ya. Nah, Ibu juga kan sebagai seorang apa ya, bisa dikatakan suka ngebantuin teman-teman mu'alaf di sini untuk ngaji gitu kan ya. Suka ngajarin juga gitu kan teman-teman mu'alaf sini ngaji. Nah waktu itu kan teman-teman BWA itu kan bawa Quran berapa mushaf waktu itu? Ada 40 kali ya. 40 ya? Ada dua kotak. Itu terjemah atau mushaf saja dia? Itu ada terjemahannya. Ada terjemahan juga ya?
Tapi itu kan untuk yang anak TPA. Anak TPA ya. Nah, Nah berarti kan itu kan sudah dibagikan semua di sini ya sama anak-anak TPA. yang sama anak-anak nih gini Ustadz, yang kemarin nih yang dibagikan itu yang untuk yang udah naik Al-Quran. Jadi nanti yang Iqra 6 bentar lagi naik Al-Quran, itu hadiahnya seperti gitu. itu. Jadi biar mereka tetap semangat, biar cepat ngejar seperti itu. Berarti menurut Ibu Al-Quran yang kita bagikan di sini itu bermanfaat nggak menurut Ibu? Sangat bermanfaat. Karena kami kami belajar itu kan pakai itu. Oh, Masya Allah. Berarti yang udah Al-Quran sekarang pakai Al-Quran itu ya? Jadi kami bagikan satu-satu. Pertama sebagai hadiah. Tapi Al-Quran itu di sini nanti kalau misalnya yang dihadiahkan itu dibawa pulang kan bisa baca di rumah. Kalau yang itu nanti dipinjam di sini nanti ditaruhnya lagi. Tapi ketika nanti dia udah Al-Quran dapat hadiah. Itu Al-Quran itu ya, Masya Allah. Biar dia semangat ya. Seperti itu. Berarti kalau untuk mu'alafnya memang belum ini ya, belum dapat ya? Kalau mu'alafnya belum dapat. Karena yang mu'alaf, benar-benar mu'alaf itu yang naik di Al-Quran itu sekitar ada 7 ke 8 gitu. Karena belajarnya dari alif ba ta. Tapi kalau gini, kan ada tuh mu'alaf, dia itu memang pengen bisa atau pengen mempelajari dari Al-Quran. Tapi kan dia nggak bisa baca Arab ya kan. Dia kan bisa baca terjemahnya. Berarti yang dibutuhkan itu memang kalau mu'alaf itu terjemah ya daripada mushaf. Iya, terjemahan. Oke, baik. Sedangkan kami juga punya program biar dekat dengan Al-Quran tuh, saya tuh seperti ini Ustaz, tugasnya dalam di rumah dalam sehari-hari itu membaca Al-Quran yang belum bisa Arabnya terjemahannya. Seperti itu. Masya Allah, berarti Alhamdulillah ya, apa yang Ibu perjuangkan ini memang sudah dilihat sama Allah ya. Artinya kita tidak mengharapkan penglihatan manusia ya kan? Karena memang Ibu lillahi ta'ala ya. Terbukti dari apa yang Ibu tadi terangkan bahwa bantuan-bantuan terkait dengan dakwah yang Ibu lakukan itu berduyun-duyun datang gitu kan, perlahan, walaupun perlahan demi perlahan itu datang. Banyak yang bantu Ibu walaupun banyak yang memang masih mencibir juga ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, itu kan memang disitulah kita mendapatkan pahala besarnya, karena pahala si orang tersebut yang mencibir kan ke kita ya. Asalkan kitanya tidak menanggapinya dengan mencibir juga, artinya kita sabar aja gitu kan, karena Rasul kan mengajarkan seperti itu. Kalau misalkan ya nggak apa-apa lah dicibir, tapi kita sama saja kan dia sedang transfer pahala ke kita gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan motivasi dari Rasul ya buat kita sebagai pengemban dakwah. Baik Ibu, terima kasih, Masya Allah, ini ceritanya luar biasa perjuangannya ya. Saya juga nggak nyangka bisa ketemu Ibu di sini dalam kegiatan safari dakwah ini. Dan mudah-mudahan Ibu sama suami, sama teman-teman yang menjadi pengemban dakwah di sini bisa istiqomah ya Bu ya. Amin, mohon doanya Ustaz. Ya amin. Mudah-mudahan semua yang melihat video ini, para agnia gitu kan, tergerak hatinya juga untuk mau melihat ke sini seperti apa kondisinya. Doakan juga ya Ustadz ya, semoga kami ini mempunyai tempat yang layak, tempat yang itu untuk anak-anak, karena di depan itu kan bocor, jadi anak-anak tuh makanya saya kok belajar tuh saya siapkan bak itu Ustadz. Jadi kalau kan sampai di teras, kalau bocor hujan tuh itu ditadah, ya kan? Nanti anak-anaknya lari ke dalam, lari di dalam itu rumah ya. Dulu kan sampai 100 lebih itu, jadi di ruang tamu, di ruang tengah, teras ini motor dikeluarkan sampai di sini. Masya Allah. Seperti itu. Karena di surau kan udah banyak omongan yang enggak daripada kita kelahi. Iya, betul. Artinya Ibu lebih menginginkan perdamaian lah ya daripada, karena kan sesama Muslim saudara gitu kan, yang penting kita mengalah saja gitu kan. Baik Ibu, terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan ini video bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat saudara-saudara kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik sahabat wakaf, itu tadi kisah dari Ibu Emi, dan luar biasa tadi ya perjuangannya seperti apa, dari mulai dia sebelum menjadi Muslim, kemudian menjadi Muslim, sampai keikhlasannya beliau ini untuk bisa memberi kontribusi kepada umat Islam. Ya, padahal dulunya itu adalah seorang
aktivis gereja, yaitu pemuda-pemudi Katolik di gereja. Jadi ini patut dicontoh. Nah, sahabat wakaf, kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel ini, kemudian di like, share, dan komen, agar semua tentang kebaikan dakwah Islam ini bisa tersebar luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Thank you.